Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Retaliators. Film ini rilis pada tahun 2022. Sebelum mulai, boleh dong untuk klik tombol like dan subscribe-nya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita remaja yang bernama Sarah sedang mengikuti bimbingan konseling. Sarah memiliki ayah seorang pendeta yang bernama John dan adik Sarah yang bernama Rebecca. Keesokan harinya Sarah, John, dan Rebecca pergi berbelanja pohon Natal. Di sana Sarah sangat kesal kepada John karena John tak memberi izin Sarah untuk pergi ke pesta saat malam Natal bersama teman-temannya. Tak lama kemudian ada seorang pria yang mengambil pohon Natal milik Sarah. Karena hal itu John pun meminta pohon Natal itu kembali secara baik-baik kepada pria ini. Sayangnya John gagal melakukan itu. Keesokan harinya Sarah masih terlihat kesal sama John. Karena hal itu John pun meminta maaf kepada Sarah. Tak hanya itu saja, secara mengejutkan John memberi izin ke Sarah untuk pergi ke pesta bersama teman-temannya nanti malam. Singkat waktu, malam pun tiba. Pada malam ini John berkhutbah di depan para jemaatnya untuk menyambut hari Natal. Aren't you going to do something? Di saat yang bersamaan kita akan diperlihatkan seorang pria lumpuh sedang bertransaksi narkoboy dengan seorang kopet yang bernama Ram. Jahatnya Ram malah menyiksa pria ini. If you'd have told me that one day our clubs would have been... Kembali ke Sarah. Setelah selesai khutbah, Sarah meminta izin ke John untuk pergi ke pesta. Sebelum ke tempat pesta, Sarah mampir ke SPBU untuk mengisi bensin. Dan tanpa sengaja, Sarah bertemu dengan Ram. Di sana Sarah mendengar suara pria di bagasi mobil Ram meminta tolong. Karena hal itu Sarah pun langsung kabur. Sialnya Ram tak tinggal diam. Ia terus mengejar Sarah. Karena hal itu Sarah pun menelpon John. Namun karena kejadian ini John menjadi sangat sedih. Tak lama kemudian ada seorang polisi yang datang ke rumah John. Polisi ini bernama Jet, dan Jet lah yang akan menangani kasus Sarah. Di sana John mengatakan ke Jet bahwa ia akan mencari pelaku yang membunuh Sarah. Tentu saja tindakan John ini dihalangi oleh Jet. Di tempat lain kita akan diperlihatkan abangnya Ram yang bernama Vic. Tak lama kemudian Ram menelpon Vic. Ram mengabarkan bahwa ia sudah berhasil mengambil narkoboy serta uang. Dan Ram janjian dengan Vic untuk ketemuan di sebuah bar pada esok hari. Keesokan harinya Jet mendatangi sebuah SPBU tempat Sarah kemarin. Di sana Jet meminta rekaman CCTV sama pemilik SPBU. Hingga pada akhirnya Jet mengetahui bahwa pelakunya adalah Ram. Hebatnya pada siang hari Jet berhasil menangkap Ram. Trouble, officer. Di saat yang bersamaan Vic bersama anak buahnya sudah sampai di bar. Di sana mereka tak menemukan keberadaan Ram. Karena hal itu Vic menelpon bosnya yang bernama Otto. Di sana Otto marah besar dan Otto meminta ke Vic agar menemukan Ram secepatnya. Keesokan harinya Vic menyuruh anak buahnya untuk menemui Otto di sanggar tinju miliknya. Di sana Otto sangat marah karena Vic hanya mengirim anak buahnya untuk menemui dirinya. Lalu Otto menyuruh anak buah Vic ini untuk melacak HP Ram. Di tempat lain kita akan diperlihatkan Ram sedang disiksa oleh Jet. Anehnya Jet tak membawa Ram ke kantor polisi. Jet malah memilih untuk menyiksa Ram. Keesokan harinya John menitipkan Rebecca ke adik iparnya. Setelah itu John menemui Jet di sebuah bar. Di sana Jet menceritakan masa kelamnya, tepatnya 10 tahun yang lalu. Pada saat itu Jet dan istrinya merayakan ulang tahunnya bersama teman-teman Jet. Di sana pula salah satu temannya Jet mengabarkan bahwa Brady sudah dibebaskan. Mendengar itu tentu saja Jet menjadi sangat kesal.
Brady ini adalah seorang bajingan yang suka memperkaos para wanita. Setelah itu Brady membunuh para wanita itu. Hingga pada akhirnya Brady berhasil ditangkap oleh Jed. Keesokan harinya Jed pamit ke istrinya untuk berangkat kerja. Dan pada saat ini istrinya Jed sedang hamil. Setelah kepergian Jed, Brady datang untuk membunuh istrinya Jed. Dan pada saat pulang kerja, Jed melihat jasad istrinya di kamar. Setelah selesai bercerita, Jed mengajak John untuk menemui Ram. Di sana pula Jed mengatakan, "Di tempat inilah aku selalu menyiksa Brady sampai hari ini." Setelah bertemu dengan Ram, Jed menyuruh John untuk menyiksa Ram. Karena iman John terlalu kuat, John pun menolaknya. Karena hal itu, Jed pun memutuskan untuk menyekap John. Just wait till something calls your name. Do it, John! Do it! John. Setelah itu, Jed memperlihatkan seorang pria yang ia siksa selama ini. Pria ini memperkaos nenek-nenek berumur 83 tahun. Tak sampai di situ saja, Jed juga banyak menyiksa orang yang kasusnya seperti memperkaos, pedofil, dan human trafficking. Jed menyiksa korbannya sampai korbannya menjadi gila. Di sana juga ada Brady. Di saat yang bersamaan, Vic dan anak buahnya sampai di tempat Jed. Mereka berhasil ke tempat ini karena mereka melacak HP Ram. Tak berselang lama, Jed memasukkan Ram ke dalam kurungan. Hingga pada akhirnya Ram pun diserang dengan orang gila ini. Di saat yang bersamaan pula, John berhasil kabur. Melihat itu, Jed pun mengejar John. Saat mengejar John, Jed melihat Vic dan anak buahnya sudah masuk ke rumahnya. Di saat yang bersamaan, John malah membebaskan para orang gila ini. Hingga pada akhirnya... What bullshit is this? Kesempatan ini pun dimanfaatkan John untuk kabur. Namun... syukurnya Jed datang membantu John. Beberapa saat kemudian Jed tewas karena diserang oleh orang gila tadi. Setelah itu John akan kabur dari tempat ini menggunakan sepeda motor. Namun... tak lama kemudian John melihat sebuah rumah. Rumah itu dihuni oleh sepasang lansia. Tak lama kemudian nenek ini melihat anjingnya menggonggong secara terus-menerus. Karena hal itu nenek ini mengeceknya. Ternyata itu adalah Ram yang berhasil selamat. Melihat kedua lansia ini diserang, John pun berusaha untuk membantu. Hingga pada akhirnya... beberapa minggu kemudian John membagi pengalamannya ke teman-teman konseling Sarah. Setelah kejadian itu pula John mulai menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Keesokan harinya John mengajak Rebecca untuk latihan baseball. Dan secara mengejutkan, ada seorang pria mengusir Rebecca dari tempat latihannya. Hingga pada akhirnya John pun melakukan hal ini. Good job! Hey, bud. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.